Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Geografi Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai langkah pre-processing pengolahan citra digital, diantaranya adalah kalibrasi radiometrik, TOA reflectance, penmath, dan yang terakhir adalah TOA radiance. Oh ya, according to the last video, I also decided to do this in Bahasa Indonesia, just for having some variants for my videos, and so it will be such a bilingual language channel, and also subtitle hopefully will be out sooner. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kalibrasi radiometrik. Nah, proses kalibrasi ini sebenarnya bersifat opsional, di mana artinya itu tidak selalu harus dilakukan gitu. Proses kalibrasi ini sebenarnya sangat penting apabila user yang mengolah citra digital ini menginginkan transformasi nilai piksel dalam bentuk nilai spektral radiance dan nilai reflektan sebenarnya. Jadi aplikasi dari penerapan kalibrasi ini misalnya seperti kebutuhan suatu algoritma di mana input citra harus memiliki nilai piksel dalam satuan nilai spektral radiance. Contohnya itu seperti algoritma yang dikembangkan oleh Budiman untuk menghitung kandungan sedimen air, seperti ini rumusnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sana itu ada total suspend solid, terus ada nilai spektral reflektan pada band merah, dan ada juga variabel persamaan. Nah, perlu diingat lagi nih bahwa terdapat perbedaan makna di antara spektral radiance dan reflektan. Kita akan membahas dua nih. Yang pertama itu spektral radiance, merupakan jumlah energi atau flux yang diradiasi oleh objek di muka bumi per unit luasan pada sudut tertentu. Nah, sedangkan reflektan itu seperti presentasi energi yang dipantulkan oleh objek dari total energi yang diterima oleh objek persatuan luas. Oke, nah di dalam pengolahan data Landsat 8, ini saya mengambil contoh Landsat 8. Kedua nilai ini dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, ini rumus untuk reflektan, di mana itu MP berlaku sebagai faktor skala, sedangkan AP berlaku sebagai faktor penambah. Nah, sedangkan untuk rumus spektral radian atau radiance itu berlaku rumus seperti ini. Nanti akan kita terapkan langsung, di mana MP itu berlaku sebagai faktor skala, sedangkan AL itu berlaku sebagai faktor penambah. Nah, kita akan masuk saja ke proses konversi DN-OLI menjadi reflektan lapisan atas atmosfer atau TOA reflectance. Nah, untuk melakukan kalibrasi Landsat 8, sebelumnya seperti yang di video pertama sekali mengenai pembahasan remote sensing ini, kita mendownload dulu data satellite imagery yang akan kita olah. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita mengambil, untuk contoh ini kita mengambil citra Landsat 8. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dalam USGS ya, dalam situs tersebut itu dijelaskan bagaimana melakukan proses kalibrasi radiometrik untuk data OLI dan data TIRS. Nah, rumusnya itu seperti ini. Kalau teman-teman ingin melakukan kalibrasinya, rumusnya seperti ini. Nah, ini rumus nilai reflektan top of atmosphere atau TOA untuk data OLI, di mana sebenarnya itu ada berlaku reflektan TOA yang belum terkoreksi dari sudut matahari, terus faktor skala atau band specific multiplicative or scaling factor, terus faktor penambah atau band specific additive scaling factor, dan juga nilai piksel atau DN. Nah, untuk nilai faktor ini dapat dilihat dari metadata citra. Metadata citra ini ada di saat kita mendownload data. Nah, seperti ini. Tapi jangan salah ngambil file metadata, karena di sini ada dua file metadata, yang di atas seperti ini dan yang di bawah seperti ini. Jadi yang kita ambil itu yang di bawah seperti ini ya. Kita buka. Jadi setelah kita buka itu dia akan muncul seperti ini.
di mana dia itu memberikan data yang lengkap sekali mengenai info citra yang kita download. Nah, terus kemudian kita harus mencari faktor skala yang kita pakai, yang ininya multiplicative rescaling factor dan additive rescaling factor. Nah, karena kita membahas mengenai reflektan, kita memakai metadata yang seperti ini. Nah, terlihat untuk seluruh band ya, dari band 1 hingga band 9 itu ada nilai faktornya. Kedua nilai faktor yang kita ambil tadi, yang pertama itu nilai faktor MP yang ini, dan yang kedua itu nilai faktor AP yang ini. Nah, kenapa cuma sampai band 9? Itu karena band 10 dan 11 itu tidak memiliki faktor MP dan AP, karena kedua band tersebut adalah band thermal gitu. Jadi band thermal itu tidak merekam reflektan objek, melainkan radiasi objek saja. Karena itu kan kedua band tersebut tidak dapat dikonversi menjadi nilai reflektan COA. Selanjutnya untuk mengkonversi, tunggu kita blok dulu ini. Selanjutnya kita balik lagi ke aplikasi kita. Selanjutnya itu untuk mengkonversi seluruh nilai pixel menggunakan suatu rumus yang kita dapat, di mana kita dapat memanfaatkan tools bandmath dalam NP. Nah, kita langsung nih masuk ke pembahasan bandmath. Kan tadi kita membahas 4 ya, kalibrasi radiometrik itu yang terdiri dari COA reflectance dan COA radiance. Nah, di dalam pengolahannya itu kita menggunakan bandmath. Nah, kenapa kita menggunakan bandmath? Jadi tools ini itu berfungsi untuk mengkalkulasi suatu nilai pixel sesuai rumus atau algoritma yang telah ditentukan. Contohnya seperti rumus yang telah kita tentukan tadi, yang teman-teman bisa lihat. Saya sudah membuka toolbox saya di sudut kanan seperti ini. Lalu di dalam folder band ratio yang ini ada bandmath. Jadi kita memakai pengaturan seperti ini. Nah, selanjutnya itu catat rumus atau algoritma yang akan kita gunakan. Nah, rumus atau algoritma yang akan kita gunakan di dalam proses ini itu adalah rumus ini. Nah, kita fokus dulu ke rumus yang ini ya. Ini untuk nilai reflektan. Kita fokus ke rumus yang ini. Jadi contohnya itu kita langsung saja memainkan rumusnya, di mana kita melihat nih di metadata tadi berapa sih nilai MP-nya dan berapa sih nilai AP-nya. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini nilai MP-nya itu ada dua sepersekian ini. Jadi nanti kita pindahkan ke bandmath itu menjadi 0,0002, lalu dikalikan dengan keycall ini, dikalikan dengan bandnya ya, band berapa yang kita masukkan, contohnya band 1, dan lalu dikurang. Sebenarnya ini dikurang karena dia memakai nilai min, jadi nilai plus ini tidak berlaku lagi seperti yang kita ketahui di hukum matematika ya. Jadi dikurang 0,01. Nah, seperti ini ekspresinya. Pertama kita masukkan rumus dalam kurung 0,0002, lalu dikali seperti yang kita lakukan pertama itu band 1 di dalam kurung, tutup kurung, dikurang 0,1. Jadi klik add to list. Nah, karena semua rumus itu sebenarnya dapat diterapkan di seluruh band ya, maka kita cukup mengklik map variable to input. Jadi pertama itu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini rumus yang kita masukkan tadi, karena dia berlaku di seluruh band yang kita pakai, kita memakai 7 band ya. Jadi klik variabel ini,
Jadi klik map variable to input file. Setelah muncul seperti ini, pilih yang dimana citra yang telah kita stacking tadi itu kita pakai, lalu klik OK. Nah, muncul dia semuanya. Setelah itu, jangan lupa tentukan di mana penyimpanan dengan enter output file name itu dengan memilih di mana kita akan menyimpan. Jadi karena kita memakai data citra 2019 tadi itu, kita bikin saja folder baru. Kita bikin saja exercise. Lalu klik, kita buat namanya itu TOA Spectral. Klik open, lalu teman-teman sudah boleh klik OK. Nah, oke, setelah selesai nih secara visual kita bisa melihat perbedaannya ini sebelum dilakukan TOA Spectral ini, prosesnya ini teman-teman bisa lihat dia tidak begitu terang ya hasilnya. Nah, setelah kita lakukan proses tadi, secara visual itu tampilan citra terlihat lebih cerah. Namun yang paling penting itu adalah nilai pixelnya yang telah berubah menjadi nilai reflektan. Nah, cara menceknya itu kita bisa klik cursor value, lalu sebentar. Nah, lalu bisa dilihat nih ada perbedaan di antara nilai sebelumnya itu bisa dibandingkan dengan layar pertama yang sebelum kita masukkan sebelumnya itu seperti yang saya tunjukkan tadi itu yang berwarna kurang cerah itu. Nah, ini kalau dicek satu-satu dia bakal memiliki nilai data yang berbeda. Setelah selesai memproses TOA Spectral, sekarang kita akan masuk ke konversi DN Oli menjadi radians lapisan atas atmosfer atau TOA radians. Nah, jadi rumus untuk merubah DN menjadi spectral radians ini bisa dilihat di sini. Sudah saya sediakan rumusnya. Tunggu dulu. Nah, ini rumusnya, di mana itu ML maksudnya ini ML. ML itu menjadi faktor skala di sini. Lalu ada EL itu yang menjadi faktor penambah. Jadi kedua faktor tersebut dapat dilihat pada file metadata citra lagi seperti yang telah kita buka sebelumnya. Kalau ini mengenai reflektan, nah kalau mengenai radians itu bisa dilihat di atasnya. Biasanya terletak di atasnya ya. Jadi ada 11 band semuanya. Nilai faktor ini tidak punya nilai yang sama dengan di antara setiap bandnya, beda seperti reflektan tadi. Jadi bisa dilihat ini mereka berbeda-beda dan rumusnya yang akan dipakai pun akan berbeda. Jadi setelah mendapatkan rumusnya itu yang kita lihat seperti ini, kita bisa langsung saja masuk ke pengaturan bandmath. Nah, tunggu kita clear dulu. Lalu masukkan seperti mungkin dicontohkan dulu secara singkat mengenai band 1 dulu. Jadi yang kita pakai itu rumusnya, sebentar dicek lagi. Karena ini 127 jadi 0,0127 ini ditutup kurung dulu, lalu dikalikan B1 dikurang kalau nilai ini min, jadi kita pakai dikurang ya. Jadi ini karena min 63,5 kita min 63,56, jadi kita pakai saja yang ini.
boleh di copy, lalu di paste, lalu diklik add to list. Nah, as what you can see now, kita udah selesai masukin semua nilai-nilai tadi ke dalam band math-nya. Jadi langkah pertama yang harus kita buat untuk COA Radiance ini, klik band math expressions yang kita pilih secara berurutan. Contohnya kita menggunakan yang band 1 dulu, lalu setelah muncul di sini klik OK. Nah, setelah itu juga pilih pada band yang sudah kita buat tadi di layer pertama itu mengenai band 1 juga ini. Dia harus cocok. Jadi setelah itu klik choose lagi untuk penyimpanan. Kita buat nama lagi folder supaya tidak bercampur, itu COA Radiance. Sudah itu kita bikin juga itu misalnya untuk Radiance band 1. Open dan lalu klik OK. Nah, lakukan juga semua ini untuk semua band yang kita pakai. Nah, setelah selesai kita semua melakukan kalkulasi tadi, sekarang kita bisa men-stacking semua layer ini dengan mengklik di dalam toolbox itu ada raster management seperti yang telah kita ulik sebelumnya itu, lalu ada menu layer stacking. Klik layer stacking, lalu import file. Nah, kita pilih semua yang sudah kita lakukan kalkulasi radians tadi. Klik OK. Lalu mungkin mau diatur ulang lagi susunannya, jadi reorder file seperti ini. Lalu setelah itu klik OK, atur penyimpanan, dan mungkin kita bisa simpan di folder sebentar. Di folder ini, di folder 2019 layer stacking. Lalu Radiance. Maaf, jadi tadi di sini lalu masukkan nama file yang kita inginkan, misalnya COA Radiance 2019 karena saya memakai data di tahun 2019. Lalu klik open. Setelah kita atur semuanya ini, mungkin kita ngatur datumnya juga boleh, unitnya juga boleh. Lalu setelah semuanya sesuai, boleh klik OK. Nah, setelah selesai kita melakukan proses stacking layer COA Radiance tadi itu, teman-teman bisa langsung atur ya warnanya. Mungkin mau ditetapkan untuk grayscale atau mau seperti yang lebih berwarna lagi. Kita bisa buka di menu ini, di menu Data Manager, lalu pilih misalnya itu COA Radiance yang kita pakai tadi. Nah, lalu klik band selection. Kita pilih nih, misalnya kita ingin memakai natural color, jadi bandnya itu dari band 4 sampai band 2 secara berurutan. Lalu load data. Nah, setelah selesai nih nanti teman-teman bisa melihat, nah warnanya itu kan berubah nih, jauh lebih terang juga. Untuk itu kita setelah selesai melakukan ini sepertinya bakal nunjukin ya bagaimana perbedaannya yang antara COA Radiance ini dengan COA Spectral dan juga yang sebelum diolah. Jadi bisa diklik di sini atau kita bisa melihatnya dengan view flicker seperti ini, bisa lebih jelas lagi. Nah,
jadi mungkin itu dulu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi mengenai tata cara pre-processing pertama untuk Landsat yang kita gunakan contohnya sekarang itu adalah Landsat 8. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baru mengenai proses kita pada hari ini, dan semoga kita bisa bertemu di waktu lainnya membahas mengenai proses pengolahan citra digital. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika teman-teman ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom komentar. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next time.